Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi kedua, yaitu tentang soal latihan kombinasi metode AHP SAW, AHP Topsis, dan AHP WP. Nah, ini ada beberapa soal mahasiswa sekalian. Silakan diselesaikan dengan metode AHP SAW. Ini pemilihan mobil untuk perusahaan perikanan, ada merek Avanza, Mobilio, dan R3. Nah, ini mulai dari harga, konsumsi, ruang interior, dan fitur keselamatan untuk eh, kriterianya. Nanti alternatifnya adalah ada tiga. Silahkan dihitung. Ini sudah ada nilai tingkat kepentingannya. Nah, silakan menggunakan AHP SAW. Nah, mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, silakan Anda tentukan secara bebas sesuai dengan persepsi kalian. Berikutnya, yang ini juga menggunakan AHP Topsis, ada kapal A sampai kapal C, ini adalah kriterianya. Silakan tentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, dan jangan lupa dihitung berdasarkan bobot dicari menggunakan AHP. Berikutnya ini untuk mengevaluasi kinerja mesin ada 4 alternatif, juga ada 4 kriteria. Silakan ditentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, sehingga para mahasiswa sekalian bisa menentukan menggunakan metode AHP Topsis. Berikutnya ini adalah sama menggunakan AHP Topsis, 3 kriteria, terus ada 3 alternatif juga. Silakan tentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, digunakan menggunakan metode AHP Topsis. Nah, berikutnya ini ada 4 kriteria, 3 alternatif, silakan menggunakan metode AHPWP. Ya, jadi AHPWP, wet product, silakan dihitung mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, mana yang nanti akan menjadi nilai bobot menggunakan AHP-nya. Nah, mari kita lihat contoh perhitungannya. Nah, kalau kita menggunakan SAW, misalnya ini adalah nilai tes pengetahuan dan sampai tes agama ini adalah kriterianya, dan ini adalah alternatifnya, maka kita bandingkan tingkat kepentingan berdasarkan kriteria ini. Nah, kalau tadi kriterianya C1, C2, C3, C4, coba dibandingkan masing-masing kriteria C1 bandingkan C1, C1 bandingkan C2, C1 banding C3, C1 banding C4, atau C2 banding C1, C2 banding C2, C2 banding C3, sampai C2 banding C4. Sehingga didapatkanlah nilai uh, total. Nah, untuk nilai perbandingan ini silakan menggunakan skala Saati yang 1 sampai 9. Sedangkan untuk yang ini silakan teman-teman sekalian hitung secara total nilai ini dibagi dengan total nilai. Ini yang disebut dengan matrik normalisasi sehingga nilainya totalnya sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai vektor, silakan dijumlahkan antara C1, C2, C3, C4 menjadi nilai C1. Dan didapatkanlah nilai bobot, nilai vektor dibagi jumlah kriterianya, ini adalah nilai bobot. Nah, nilai bobot ini bisa digunakan untuk SAW ketika diuji konsistensi dari nilai perbandingan tadi. Maka dilanjutkan nilai agent vektornya berapa, terus total nilainya berapa, konsistensi indeksnya berapa, terus dinilai konsistensi rasionya. Kalau konsistensi rasio ini konsisten, maka bisa ditindaklanjuti sehingga nilai bobot ini bisa dibagikan ke sini, dikirimkan sama dengan nilai ini sehingga didapatkanlah tes pengetahuan tingkat kepentingannya diprioritaskan 33%, tes praktek 40%, 44%, tes kepribadian 14%,
tes agama 8%. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya sama menggunakan tahapan-tahapan SAW. Tidak merubah, hanya proses pengalian bobotnya saja yang menggunakan AHP. Yang awalnya menggunakan pengambil keputusan, sekarang menggunakan AHP karena lebih detail, lebih tahu skala prioritas dari kriteria mana yang menjadi prioritas dari keputusan tersebut. Yang top sis juga silakan nanti dicari ini kriterianya, terus sudah diketahui benefit sama cost-nya. Nah, bobot ini nanti dirubah menjadi bobot dari AHP. Yang WP juga bobot yang ini dirubah menjadi bobot dari AHP. Silahkan dicoba teman-teman sekalian dan selesaikan latihan soal berikut ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.